Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Taib ya talibat, kita lanjutkan pembelajaran kita tentang nahwu, masih seputar fi'il amar dan fi'il nahi. Tasrif fi'il amar dan fi'il nahi. Nah, sebelumnya Ustazah sudah menjelaskan tentang tasrif fi'il amar yang menggunakan 6 domir ya, yaitu domirnya apa saja? Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna ya. Kalau fi'il madhi dan fi'il mudhari dia menggunakan 14 domir atau kata ganti ya. Tapi sementara untuk fi'il amar dan fi'il nahi hanya menggunakan 6 domir ini saja. Bisa jadi nanti digunakan juga yang domir selainnya, tapi itu dalam pola kalimat yang lain ya. Tapi pada dasarnya adalah domir inilah yang digunakan untuk membuat fi'il amar, atau domir inilah yang ada pada fi'il amar ya, seperti yang sudah saya tuliskan sebelumnya. Kenapa dia bisa jadi idhab? Itu ada step-stepnya ya kan. Dia pertama diambil dari fi'il mudhari ya. Nah, fi'il amar itu diambil dari fi'il mudhari. Contohnya kata daraba. Nah, kata daraba itu fi'il mudhari'nya apa? Berarti daraba yadribu, atas pola fa'ala yaf'ilu. Berarti daraba yadribu. Yadribu ya, ini fi'il mudhari'nya. Nah, lalu step selanjutnya adalah kita hilangkan huruf mudhara'ahnya. Huruf mudhara'ah seperti yang sudah dijelaskan ada 4, yaitu kalau disingkat bisa jadi anita atau ana, itu alif, nun, ya, dan ta. Nah, salah satu huruf mudhari' yang ada di sini adalah ya, maka kita hilangkan menjadi nah seperti ini ya. Lalu apalagi stepnya, kemudian kita sakinkan atau sukunkan huruf yang akhir. Nah, jadi seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, apakah bisa dibaca? Tentunya tidak ya. Bagaimana kita membacanya? Nah, jika tidak bisa dibaca, maka kita tambah dengan alif atau hamzah menjadi yadrib ya. Nah, begitu cara membuat fi'il amar ya. Jadi ada 3 stepnya. Yang pertama diambil dari fi'il mudhari, kemudian dibuang huruf mudhari'nya, kemudian disakinkan huruf akhirnya, dan jika tidak bisa dibaca maka tambahkan alif di awal. Nah, begitu juga contoh lain. Kita ambil dari kata nasara yansuru ya. Nasara fi'il mudhari'nya adalah yansuru. Nah, bagaimana stepnya? Kita hilangkan huruf mudhari'nya.
selanjutnya kita sakinkan huruf yang akhir. Nah, bisa dibaca? Tidak bisa dibaca, maka kita tambahkan alif di awal. Unsur. Hamzah. Unsur, maka bisa dibaca, yaitu menjadi unsur. Nah, kenapa? Nah, pertanyaannya adalah, kenapa alif pada awal fi'il amr itu bisa berbaris kasrah, bisa juga berbaris dhammah. Kenapa seperti itu? Yang kedua saja bisa baris kasrah, bisa baris dhammah. Contohnya seperti idrib, ya, itu barisnya alifnya berbaris kasrah. Nah, sementara untuk kata unsur, kenapa dia berbaris dhammah? Kenapa? Nah, jadi kaidahnya adalah setiap fi'il yang atas timbangan fa'ala yaf'ulu, maka dia akan mengikut ain fi'ilnya atau huruf sebelum akhir, ya, hanya pada timbangan fa'ala yaf'ulu saja. Nah, untuk timbangan yang lain dia akan berbaris kasrah seperti iftah, ya. Contoh berikutnya yaftahu, fataha yaftahu. Bagaimana step selanjutnya? Nah, lalu bisa dibaca, tidak bisa dibaca, maka kita tambahkan jadi iftah. Nah, untuk kata yaftahu fi'il amrnya adalah iftah, ya. Jadi selain timbangan fa'ala yaf'ulu, maka alif di awal kata fi'il amr berbaris kasrah, ya, hanya atas timbangan fa'ala yaf'ulu. Contohnya nasara yansuru, nah itu akan berbaris, alifnya akan berbaris dhammah. Contoh lain seperti kataba yaktubu, maka itu atas timbangan fa'ala yaf'ulu, maka fi'il amrnya menjadi kataba yaktubu, menjadi uktub. Contoh lain seperti dakhala yadkhulu, maka menjadi udkhul. Kharaja yakhruju, maka menjadi ukhruj. Hanya atas timbangan fa'ala yaf'ulu faqat yang alif pada fi'il amr berbaris dhammah. Baik. Dan hanya menggunakan 6 kata ganti ini saja, atau 6 dhamir ini saja. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Baik. Nah, sekarang kita beralih ke fi'il nahi. Nah, fi'il nahi pembukaannya diambil dari fi'il mudhari yang berdhamir mukhatab atau mukhatabah, seperti fi'il amr, ya, di atas, tetapi dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, ada tambahan di depan kata, yaitu ada huruf la. La ini yang disebut dengan la nahiyah, ya, atau artinya itu jangan, atau artinya larangan. Nah,
Dan kemudian huruf akhirnya dijazamkan dari ketentuan jazamnya seperti pada fi'il amr. Maksudnya dijazamkan itu dia berbaris sukun, atau jika dia termasuk af'alul khamsah maka dengan membuang nun, tapi itu masih nanti kita akan bahas ya. Nah, jadi ada 2 poin ini ketentuannya. Yang pertama itu ditambahkan huruf la. La-nya itu adalah la nahiyah yang berarti jangan ya. Nah, kemudian huruf akhirnya jazam. Nah, dhamir yang digunakan masih sama seperti fi'il amr, yaitu ada 6 yang tadi yang sudah dijelaskan tadi, yaitu anta, antuma, antum, anti, antuma, antun. Nah, jika kita masukkan ke dalam contoh maka akan jadi seperti ini dia. Ini fi'il mudhari'nya dari dhamir mukhatab ya. Mukhatab itu ada anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Nah, fi'il mudhari'nya dari tadhhab ada dhamir anta, maka fi'il nahinya adalah la tadhhab. La tadhhab ya, seharusnya ini berbaris sukun, la tadhhab. Kemudian fi'il mudhari'nya dhamir antuma tadhhabani menjadi tadhhaba ya. La tadhhaba, ada la di awal kata dan fi'ilnya merupakan fi'il mudhari dengan dhamir mukhatab. Nah, kemudian ada antum dhamirnya, lalu fi'ilnya adalah tadhhabuna, maka fi'il nahinya la tadhhabu dengan membuang nun ya. Begitu juga dengan la yang di atas tadi, antuma dengan membuang nun, bihadzfin nun. Ini juga bihadzfin nun karena dia termasuk fi'il af'alul khamsah. Nah, kemudian ada dhamir anti mukhatabah ya. Fi'il mudhari'nya adalah tadhhabina. Nah, fi'il nahinya adalah la tadhhabi bihadzfin nun dengan membuang huruf nun aidan ya. Nah, taib selanjutnya antuma. Antuma lakin ini untuk lin nisa, lin muannas. Dhamir antuma tadhhabani fi'il mudhari'nya. Lalu fi'il nahinya menjadi la tadhhaba ya. La tadhhaba. Nah, kemudian dhamir antunna fi'il mudhari' yang menjadi tadhhabna. Nah, fi'il nahinya menjadi la tadhhabna ya. Nah, jadi fi'il nahi, saya ulangi, fi'il nahi dia menggunakan dhamir sama seperti fi'il amr, dhamir mukhatab dan mukhatabah ya, yaitu anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Nah, di awal kata ada harfu la. La di sini maksudnya adalah la nahiyah ya, bukan la nafi. Nanti ada la nafi, tapi ini di sini adalah la nahiyah yang artinya itu jangan. Kalau la nafi itu dia menidakkan, sementara la nahiyah ini artinya melarang atau jangan. Nah, kemudian dia menjazamkan ya, menjazamkan fi'il. Contohnya seperti ini. Nah, sekarang kita masuk ke tadribat. Tadribat, beberapa latihan. Yang pertama ada ya Ahmad iqra. Ini fi'il amr dars al-lughatil arabiyyah. Ini dhamir anta ya, dhamir anta. Untuk fi'il amr anta. Ya Ahmad, ya Ahmad, uktub darsal lughatil arabiyyah. Kemudian yang ketiga, ya Ahmad, iftah darsal lughatil arabiyyah. Ya, jadi iqra, uktub, iftah. Ini merupakan fi'il amr yang dhamirnya adalah anta. Ahmad baca pelajaran bahasa Arab. Ya Ahmad tulislah pelajaran bahasa Arab.
Ya Ahmad, bukalah pelajaran bahasa Arab. Jadi ada perintah di sini, tapi dia anta, dhamir anta. Ya, kemudian yang kedua, ya Ahmad, la taqtul al-hayawanat fil hadiqatil hayawanat. Ya Ahmad, la tufsid al-hayawanat fi hadiqatin hayawanat. Kemudian ya Ahmad, la ta'khudh al-hayawanat fi hadiqatin hayawanat. Nah, di sini dia sudah menggunakan pola kalimat fi'il nahi ya. Adalah. Kemudian fi'ilnya fi'il mudhari dengan dhamir mukhatab anta. Ya. Jadi ada larangan di sini. Ya Ahmad, jangan kamu bunuh binatang atau hewan-hewan yang ada di kebun binatang. Ya Ahmad, jangan kamu rusak. La tufsid, jangan kamu merusak atau jangan kamu rusak binatang yang ada di dalam kebun binatang. Kemudian ya Ahmad, jangan kamu ambil binatang yang ada di kebun binatang. Ya, seperti itu. Jadi artinya adalah jangan. Ada kata jangan, berarti itu dia masuk fi'il nahi. Kemudian yang ketiga, ya Fatimah, اقرأي درس اللغة العربية. يا فاطمة اكتبي درس اللغة العربية. يا فاطمة افتحي درس اللغة العربية. Nah, ini masuk fi'il apa? Fi'il amar, yaitu dengan dhamir anti, dhamir mukhatab anti, ya. Wahai Fatimah, bacalah pelajaran bahasa Arab. Wahai Fatimah, tulislah pelajaran bahasa Arab. Wahai Fatimah, bukalah pelajaran bahasa Arab. Ya. Jadi ini fi'il amar dengan dhamir anti. Nah, sekarang yang keempat, ya Zainabu la taqtulil hayawanati fi hadiqatil hayawanat. Ya Zainab, la tufsidi al-hayawanat fi hadiqatil hayawanat. Ya Zainabu la ta'khudhi al-hayawanat fi hadiqatil hayawanat. Ya. Nah, jadi ini bentuk fi'il nahi dengan dhamirnya anti, dhamir mukhatabah anti. Kita lanjutkan contoh berikutnya. Ya talamid, nah ini sudah bentuknya jamak ya, domirnya antum. Ya talamid, iqra'u darsal lughatil arabiyyah. Ya talamid, uktubu darsal lughatil arabiyyah. Ya talamid, ibtahu darsal lughatil arabiyyah. Ini domirnya sudah antum ya, jadi iqra, iqra'a, iqra'u ya, sudah menggunakan domir antum. Kemudian contoh berikutnya, tadrib berikutnya, ya fatayat la taqtulnal hayawanat fi hadiqatil hayawanat. Kemudian ya fatayat la tufsidna al hayawanat fi hadiqatil hayawanat. Ya fatayat la ta'khudna al-hayawanat fi hadiqatil hayawanat. Nah, jadi ini bentuknya sudah fi'il nahi lakin dengan dhamir antunna. Nah, kemudian yang tadrib yang ketujuh, ya Ahmad wa Zaid iqra'a darsal lughatil arabiyyah. Ya, ada dua, berarti Ahmad dan Zaid, maka fi'ilnya juga harus mengikut si Ahmad dan Zaid ya. Maka menjadi iqra'a. Kemudian ya Ahmad wa Zaid uktuba darsan lughatil arabiyyah. Ya, uktuba ini maknanya ada antuma. Kemudian ya Ahmad wa Zaid iftaha darsan lughatil arabiyyah. Ya, di sini ada dhamir antuma. Jadi artinya ini, wahai Ahmad dan Zaid, kalian berdua, kamu berdua bacalah
pelajaran bahasa Arab, ya, artinya sudah menjadi 2 orang. Kemudian yang ke-8, ya Fatimah wa Zainab la taqtulal hayawanat fi hadiqatin hayawanat. Wahai Fatimah dan Zainab, janganlah kamu berdua membunuh binatang yang ada di kebun binatang. Ya Fatimah wa Zainab la tufsida an hayawanat fi hadiqatin hayawanat. Ya Fatimah wa Zainab la ta'khudha al hayawanat fi hadiqatin hayawanat. Ya. Ini ada 2 dhamir, yaitu antuma. Nah, kita ke tadrib yang ke-9. Katabal mudarrisu darsal lughatil arabiyyah. Katabat tilmidhu darsal lughatil arabiyyah. Kataba Ahmadu darsal lughatil arabiyyah. Kataba mudirul madrasati darsan lughatil arabiyyah. Nah, ini fi'il, bukan fi'il amar dan bukan fi'il nahi, tetapi fi'il madhi. Ya, fi'il madhi. Kataba fi'il madhi. Nah, yang ke-10, adhabu ilal madrasah, adhabu ilal mustashfa, adhabu ilal masjid, adhabu ilas suq. Nah, ini fi'il, bukan fi'il madhi tapi fi'il mudhari. Ada alif atau hamzah di awal. Adhabu, asal katanya dhahaba. Kalau dia masuk dhamir ana menjadi adhabu, saya pergi ke sekolah, saya pergi ke hospital, rumah sakit, saya pergi ke masjid, saya pergi ke pasar. Ya, ini berarti fi'il mudhari. Kemudian yang ke-11, katabat al-mudarrisah darsal lughatil arabiyyah. Katabat at-tilmidah darsal lughatil arabiyyah. Katabat Fatimah darsal lughatil arabiyyah. Katabat mudiratun madrasah darsal lughatil arabiyyah. Nah, jadi ini fi'il madhi. Aidan, ini juga fi'il madhi, tapi di sini ada dhamir hiya katabat, ya, atau katabat al-mudarrisah. Guru ini perempuan, ya. Guru perempuan itu telah menulis pelajaran bahasa Arab. Nah, kemudian yang ke-12 yang terakhir, nabtali'u ad-dawa, nabtali'u al-kapsulat, nabtali'u al-aqras. Nah, nabtali'u ini fi'il mudhari dengan dhamir nahnu, ya. Nahnu. Ibtala'a, asal katanya ibtala'a, nabtali'u, ada dhamir nahnu hunak. Jadi dia ini artinya adalah menelan, ya. Nabtali'ud dawa, kami menelan obat. Nabtali'ul kapsulat, kami menelan kapsul. Nabtali'ul aqras, kami menelan pil. Jadi kita fokus ke nabtali, ini fi'il mudhari dengan dhamir nahnu. Sebagaimana yang sudah dijelaskan bahwa untuk fi'il mudhari dan madi dan mudhari itu dia punya 14 kata ganti, 14 dhamir, ya. Sementara untuk fi'il amr dan fi'il nahi dia hanya menggunakan 6 dhamir saja, yaitu dhamir mukhatab dan mukhatabah, ya. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ya. Baik, ya talibat. Nah, untuk tamrinat, istilah titik-titik di bawah ini dengan fi'il amr yang tepat. Ya Ahmad, apakah yang tepat di sini? Iftah, misalkan, ya Ahmad, iftah al-kitab, bukalah buku itu, ya. Iftah,
Dan yang kedua, ya Zaidu ighfil al-bab, ya, tutup pintu. Kemudian ya tilmidu, wahai murid, iqra al-Qur'ana, bacalah Al-Qur'an itu. Dia fi'il amar, ya, perintah. Dan keempat, ya Fatimah, oh ya Fatimah, atau makanan. Apakah yang cocok di sini, yang sesuai? Kulit ta'am, kuli at-ta'am, makan, makanlah makanan itu. Atau utbukh, masaklah makanan itu. Utbukhi at-ta'ama. Kemudian ya Zainab, ya Zainabu, udrus, bisa juga udrusi al-kitabah, ya, pelajarilah buku itu. Taib ya Tanibat. Untuk tamrin yang berikutnya kita akan kerjakan nanti bersama-sama di pertemuan yang berikutnya, ya. Insyaallah pada pertemuan yang berikutnya kita akan lanjutkan pembahasan tentang fi'il amr dan fi'il nahi beserta dengan beberapa latihan-latihan. Taib ya Talibat, aktafi bihadzal qadar wa arju lakum al-fa'idah wal manfa'ah. Thumma subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa wa ma'as salamah.